Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para sahabat pesantren yang berbahagia, selamat berjumpa dalam program Pesantren Ramadan on Air yang disiarkan pada channel Pesantren Net. Kegiatan ini insya Allah akan berlanjut sampai bulan Ramadan, di mana kita akan mencoba mengupas, membahas satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar yang mendapat gelar Sultan Ulama, yaitu Syekh Izzuddin Abdus Salam. Judul kitabnya Kitabus Shaum. Semoga kajian kita, taklim kita, meskipun online ini bisa mendatangkan manfaat, bisa mendapatkan keberkahan ilmu pengarang kitabnya, dan senantiasa mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang istiqomah di Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, para sahabat pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mengambil contoh seorang penuntut ilmu yang luar biasa, meskipun dalam usia sudah tidak remaja lagi, bahkan tidak anak-anak lagi, tapi semangat untuk ilmu yang luar biasa adalah salah satu contoh yang ideal adalah Syekh Izzuddin Abdus Salam. Karena beliau menurut ilmu keagamaan ketika beliau berusia di atas, sudah mendekati usia dewasa. Bukan anak-anak lagi. Tapi semangat beliau, ketekunan beliau, kejuhudan beliau, kesungguhan beliau untuk agama sangat luar biasa. Sehingga meskipun usianya sudah mencapai menjelang dewasa, tapi dengan sebab kesadaran itu, dengan sebab kesungguhan itu, beliau menjadi seorang ulama besar. Bahkan karya-karya beliau juga sangat luar biasa banyaknya. Hadirin para sahabat pesantren yang berbahagia, Syekh Abdus Salam ini, kalau kita baca nama beliau, itu sering disebutkan dengan kata-kata As-Sulami, juga dengan kata Al-Misri, Ad-Dimashqi, dan juga di ujungnya Asy-Syafi'i. Ya. Mengapa disebutkan dengan begitu banyak penisbatan? Karena misalnya terkait dengan Ad-Dimashqi, karena beliau memang lahir di kota Damaskus. Kata Al-Misri, karena beliau pernah belajar di kota di Mesir. Kemudian Asy-Syafi'i, karena beliau memang seorang yang bermadzhab Syafi'i. Meskipun sejatinya secara keilmuan beliau seorang mujtahid, karena beliau faqih dan beliau alim yang luar biasa. Oleh karena itu kita bisa belajar pada beliau, dan kita jangan, kepada para sahabat pesantren yang masih menurut ilmu, jangan mudah putus asa. Kita bisa mencontoh Syekh Izzuddin Abdus Salam dalam bentuk ilmu. Usia bukan halangan. Usia bukan menjadi penyebab kita untuk tidak belajar, tapi belajar terus. Thalabul ilmi fardhah. Bahkan juga belajar sepanjang hayat kita. Untuk itu sama-sama kita awali kajian kita ini dengan baca suratul Fatihah, dengan niat Allah SWT memberikan kita kemudahan dalam memahami karya beliau yang luar biasa ini. Al-Fatihah biniyatin Allah Ta'ala yunawwir qulubana wa yaftahul nafutul arifin warzuqna kamal ikhlasin. Tsumma al-Fatihah ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina ulama'ina wa asatidzina, khususan ila ruh mu'alif hadal kitab Syekh Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz Ibn Abdus Salam Ibni Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i wa irhatin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya. Wa qala al-mu'allif rahimahu wa man nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kitabus Shaum wa fihi asyaratu fusulin. Kitab yang mengupas, membahas tentang puasa, dan dalam kitab ini ada 10 pasal. Al-fasul awal, pasal yang pertama, fi wujubihi, terkait dengan wajibnya ibadah puasa. Qala Allah Ta'ala wa azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maknahu la'allakum tatakuna an-nar bisawmi, yaitu ayat di atas yang kita baca pada surah Al-Baqarah 183, la'allakum tatakuna an-nar bisawmi, semoga kita yaitu apa? Terjaga dari api neraka dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Fa inna saumahu, karena sesungguhnya puasa kita ini, puasa orang yang puasa itu sababun, bisa menjadi sebab lighufrani adzunubi al-mujibati lin-nari, yaitu menjadi penyebab kita mendapatkan ampunan dosa-dosa kita dan juga ujungnya nanti mendapatkan hasil yaitu kita terlindungi, dijauhkan dari api neraka. Hadirin berbahagia. Wa fi sahihain Nabi SAW annahu qala bunyal islamu ala khamsin. Dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, bunyal islam ala khamsin. Islam itu dibangun, ditegakkan atas 5 hal. Yang pertama ala an ta'budallaha wa takfura bima duni. Yang pertama ialah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamus shalah, dan menegakkan salat, wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan pergi haji atau berangkat haji, wa shaumi ramadhana, dan berpuasa Ramadan. Saudaraku yang berbahagia, mohon maaf mungkin Al-Fakir akan menjelaskan lebih rinci meskipun di kitab ini tidak ada supaya mendapatkan keterangannya lebih rinci lagi dan juga supaya kita bisa lebih paham. Saudara berbahagia. Dalam kitab ini memang tidak diterangkan hal-hal yang terkait dengan fikihnya. Tapi ini mungkin Fakir pun menyampaikan supaya kita mendapatkan panduan dari awal tentang hal terkait dengan fikih puasa Ramadan. Hadirin, sahabat berbahagia. Kalau kita baca dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji al-Madhhab Syafi'i, di sana dijelaskan yaitu hal-hal yang terkait dengan arkanus siyam atau arkanus saum. Yang pertama adalah an-niyah. Niyah ini memiliki posisi yang sangat penting. Bukan apa-apa, karena niat ialah apabila kita salah melakukan perbuatan melakukan niat kita, auzubillahi min dzalik, ibadah kita tidak sah. Nah, terkait dengan niat ini, dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji al-Madhhab Syafi'i, saya terangkan bahwasanya syarat niyah itu ada 3. Yang pertama dikenal dengan nama tabyid, yang kedua ta'yin, yang ketiga tikrar. Apa itu tabyid? Niat puasa Ramadan atau niat puasa wajib Ramadan itu dia harus dilakukan pada malam hari. Man lam yubaitin niyah fala siyamalah. Siapa yang tidak mentabyidkan niat, siapa yang tidak berniat pada malam hari ketika puasa Ramadan, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Inilah membedakan antara puasa wajib Ramadan dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib Ramadan niatnya harus malam hari. Sedangkan puasa sunnah boleh kita lakukan ketika kita pagi hari misalnya. Dalilnya juga ada dalam kitab tersebut menjelaskan satu saat Rasulullah bertanya kepada istrinya Aisyah, "Ya Aisyah, apakah hari ada sarapan pagi?" Faqalat, Aisyah mengatakan, "Tidak Rasulullah." Lalu Rasulullah mengatakan, "Idzan fa inni asum." Oleh karena itu aku akan berpuasa. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk ini nih. Artinya termasuk ini apa? Ketika di rumah enggak ada sarapan, kita niat berpuasa sunnah. Ini keren ini. Ya, contoh yang luar biasa. Ya, ini kalau kita bisa melakukan. Tapi terus terang saja, Al-Fakir belum bisa melakukannya ini. Gitu ya. Ketika Al-Fakir nanya nama istri, "Halo, istri saya atau Nisa, misalnya saya panggil namanya, sarapan pagi enggak ada bang. Kalau masakin dong." Gitu Pak. Jarang saya mengatakan saya puasa, jarang. Hampir tidak pernah saya melakukan itu. Tapi luar biasa bisa melakukannya. Contoh terhadap Rasulullah. Saya ingin mengatakan berangkat dari hadis Nabi tadi, idzan fa inni asum, itu Rasul melakukannya pada pagi hari. Jadi niat puasa sunnah boleh dilakukan pada pagi hari dengan syarat, dengan catatan dari adzan subuh sampai dia niat puasa pagi hari tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hubungan suami istri. Enggak boleh misalnya
pegawai Menteri Agama, lapangan Banteng, pagi-pagi berangkat dari kantor ke kantin jam 7, sarapan, minum kopi, ngeteh, jam 8 niat puasa sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bukan nggak boleh seperti itu. Puasa sunnah lakukan ketika belum melakukan apa-apa yang menyebab kita batal puasa dari adzan subuh sampai saat kita niat. Gitu ya. Patokannya ini mohon dipahami supaya nggak keliru. Ntar salah paham lagi. Dikatakan boleh saja jam 9 puasa sunnah tapi habis sarapan nasi goreng. Nah ada-ada aja gitu ya. Oke, yang pertama. Yang kedua ta'yin. Ta'yin penting. Ta'yin ini itu kita kudu menjelaskan fadl Ramadannya. Makanya guru-guru kita, ulama-ulama kita sangat luar biasa. Mereka membimbing kita dengan niat. Meskipun itu niatnya dilapaskan. Memang sama-sama kita paham. Mahal niat fil qalbi. Tempat niat itu dalam hati. Tapi wayundabu ayatala falzobihi. Kita dianjurkan, kita disunahkan untuk melapaskannya. Tapi tetap niat dalam hati. Nah terkait dengan itu, ketika kita melapaskan niat, ini hati-hati. Perlu namanya ta'yin. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi kata-kata fardhu Ramadan harus ada ketika kita puasa wajib. Pertama puasa Ramadan ini. Jadi kata-kata fardhu Ramadan ada. Tidak boleh kita niat, saya niat besok hari, lillahi ta'ala. Tidak. Ketika kita niat seperti itu, maka yang jatuh adalah puasa sunnah. Bukan puasa wajib. Makanya fardhu Ramadan harus ada. Sebagaimana ketika antum, para sahabat pesantren, mau sholat maghrib misalnya. Itu biasa teman-teman yang biasa baca usolli fardhu maghrib. Ada kata-kata saya sholat fardu maghrib. Bukan saya sholat lillahi ta'ala. Itu bedanya. Makanya ta'yin jadi penting. Itu pertama. Yang kedua, mohon maaf, ini sekedar meluruskan di tengah masyarakat kita sering senantiasa membaca melapaskan niat itu pakai Ramadhana. Saya sarankan dengan sangat, mohon maaf sekali lagi para sahabat pesantren, kalau bisa pakai Ramadhani. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Kenapa demikian? Ada di kitab Yana juga ada di kitab Nihatul Zaid menerangkan tentang bacaan Ramadhani ini. Ya, memang dia isim ghair munsharif, tetapi isim ghair munsharif ini dia posisinya sebagai mudhof. Karena sebagai mudhof maka dibaca Ramadhani tidak Ramadhana. Ya. Wa jurra bil fathati ma la yansharif ma la yudhaf aw yaqub ba'da al-radib. Itu kajian nahwunya. Mungkin saya tidak terlalu panjang untuk bahas seperti ini. Tapi saya ingin mengatakan biasa kita bacakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadis sanatillahi ta'ala. Itu ya. Usahakan seperti itu. Ya, yang jelas ya nah, jangan sampai salah niat juga. Gara-gara keburu-buru cepat-cepat bukan Ramadan, tapi nawaitu shauma ghadin an alai fardhi syahri Maradon. Enggak boleh, hati-hati itu. Ya, Ramadan bukan Maradon gitu ya. Hati-hati ini ya. Lillahi ta'ala gitu ya. Tapi malam yubaitiniya falasiyah malah. Yang kedua ta'yin tadi. Yang ketiga ini yang jadi khilaf ya. Jadi perbedaan pendapat antara mazhab satu dengan mazhab lainnya, terutama dengan mazhab Syafi'i. Ya, dengan mazhab Maliki seingat saya, dan kutip Al-Fakir tidak salah kutip. Indana dalam mazhab Syafi'i, puasa Ramadan itu wajib diulang setiap malam. Ya, wajib diulang setiap malam. Ya, bukan berarti niat 1 bulan itu nggak boleh begini. Emang ada yang ikhtiyat itu niat selama 1 bulan. Tetapi meskipun dan niat selama 1 bulan sangat dianjurkan. Mohon maaf saya ingin mengatakan sangat dianjurkan tolong dibaca, tolong niat dilakukan setiap malam. Meskipun sudah tadi kita baca nawaitu shauma hadas, nawaitu shauma jami' hadas Ramadan dan seperti itu, tapi tolong diulang setiap malam. Karena tikor. Kenapa demikian? Karena likulli yaumin min ayyami Ramadan mustaqillah. Ya, yaum mustaqil. Hari-hari Ramadan itu bersendiri. Tidak ada kaitan antara hari pertama dengan hari kedua. Gak ada kaitannya. Terputus sama sekali. Karena dia adalah yaum mustaqil. Hari yang bersendiri. Berarti dia apa? Ibadah mustaqillah. Ibadah bersendiri. Karena dia ibadah bersendiri. Maka yahtaj ila niatin makhsusah. Dia membutuhkan niat tersendiri. Maka indah Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i. Pentingnya tikrar itu di situ. Ya. Ketika beda dengan sholat maghrib. Beda dengan sholat isya. Sholat isya atau sholat fardu yang kita lakukan atau sholat apa boleh kita lakukan, berapapun jumlah rakaatnya, itu dia satu kesatuan. Jadi ketika kita niat cukup di rakaat pertama, jalan rakaat pertama. Rakaat kedua nggak pakai niat lagi karena satu kesatuan. Beda dengan Ramadan.
Ramadan hari-harinya berdiri sendiri. Sehingga dengan demikian butuh niat tersendiri. Gitu ya, paham ya? Mudah-mudahan. Dan demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita ketemu lagi pada kajian berikutnya di program Pesantren Ramadan Net di channel Pesantren Net. Insya Allah. Al-Kalam bersama-sama dengan baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita ilmu manfaat, ilmu yang bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitirkan ya. Fatihah. Al-Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.